Katanya bela azan, tapi ada suara azan kok dicuekin? Azan kan panggilan sholat, kok sholatnya tidak ke masjid, malah jadikan sholat sebagai tontonan di jalanan. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas aksi yang mempermainkan agama yang dilakukan oleh Gerombolan 212. Gerombolan ini menamakan diri sebagai Persatuan Alumni PA 212. Dari namanya saja sudah menyiratkan kebodohan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud dengan alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan 212 bukan nama sekolah, apalagi perguruan tinggi. 212 versi mereka berasal dari aksi, dari demo. Jadi siapapun yang ikut demo pada 212 tahun 2016 disebut sebagai alumni. Jadi PA 212 bukan alumni sekolah, apalagi perguruan tinggi, tapi alumni demo. Ada yang gurau, mereka memang alumni perguruan tinggi, namanya Monash University, plesetan dari Monash University Australia. Monash, bukan Monash, adalah singkatan dari Monumen Nasional. Ada juga yang menyebut mereka sebagai Monaslimin, karena mereka lebih suka sholat di Monash daripada di Masjid Istiqlal, meskipun mereka tidurnya di masjid, tapi saat sholat malah pindah ke lapangan Monash. Prihatin, demo dan aksi saja mereka pakai istilah alumni dan mereka bangga. Benar-benar orang yang tidak tahu malu dan menciderai kewarasan kita. Terakhir pada hari Jumat 4 Maret, mereka Gerombolan 212 melakukan demo lagi di depan kantor Kementerian Agama Pusat yang lokasinya persis di samping Masjid Istiqlal. Istiqlal artinya kemerdekaan, arsiteknya beragama Kristen bernama Frederick Silaban. Katanya mereka menggelar aksi untuk membela azan yang dalam tuduhan mereka dilecehkan Menteri Agama Gus Yakut yang sebenarnya dipelintir oleh mereka sendiri, omongan menak membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Tapi dari video yang beredar saat azan sholat asar berkumandang dari Masjid Istiqlal yang berjarak hanya 300 meter dari lokasi aksi mereka, azan itu dicuekin. Mereka masih sibuk orasi dengan pengeras suara yang sekeras-kerasnya menyaingi suara azan asar dari Masjid Istiqlal. Aksi juga tidak berhenti karena suara azan dari Masjid Istiqlal, demo jalan terus. Provokator dalam aksi terus saja berkoar-koar. Pertanyaannya, katanya bela azan. Tapi azan dari Masjid Istiqlal kok dicuekin? Malah ditandingi dengan suara aksi. Bukankah kelakuan mereka menjadi bukti seterang-terangnya kalau mereka sebenarnya tidak peduli soal azan? Kalau peduli soal azan, tentu mereka akan menghormati dan menyimak azan dari Masjid Istiqlal dengan menghentikan aksi. Ini jangankan berhenti, suara azan dari Masjid Istiqlal mereka saingi dengan pengeras suara yang berisi fitnah dan provokasi. Setelah terbukti tidak memperdulikan suara azan dari Masjid Istiqlal, mereka juga tak mau menjawab panggilan azan itu untuk sholat asar berjamaah di Masjid Istiqlal
yang terletak persis di samping jalan lokasi aksi mereka. Mereka menggelar sholat jamaah di tengah jalan yang tak lebih sekedar tontonan. Ya, sholat jamaah asar yang cuma tontonan belaka. Karena kalau mereka benar-benar mau mendirikan sholat asar berjamaah, mereka bisa pindah ke Masjid Istiqlal yang lebih layak dan lebih luas menampung jamaah. Dari video yang beredar, hanya ada beberapa orang yang sholat jamaah asar. Kebanyakan yang lain cuma menonton. Ada yang duduk-duduk sambil minum dan ngobrol, banyak yang juga masih jalan-jalan hilir mudik. Ini yang bisa disebut sholat jamaah sebagai tontonan. Kalau dalam bahasa agamanya riya, cuma pengen dilihat manusia yang lain. Sholat jamaah sebagai pertunjukan dengan menjadikan jalan raya sebagai panggungnya. Beribadah karena pengen dilihat, riya sangat dikecam dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, riya adalah syirik kecil, bentuk kecil dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ente beribadah ingin dilihat orang, berarti ente menyekutukan tujuan ibadah antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang lain. Makanya riya disebut syirik kecil. Salat dalam kategori ini juga disebut orang-orang yang salat tapi celaka. Dalam surat Al-Ma'un ditegaskan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Siapa orang yang salat tapi lalai dan disebut celaka? Alladzina hum yuraun, yang berbuat riya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Apa itu riya? Yang ibadahnya pamer, yang menyekutukan tujuan ibadah selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sholat tapi pamer menjadikannya sebagai tontonan. Karena sholat jamaah mereka hanya untuk pamer, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib mereka, aib yang dibuka kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dalam rekaman video yang beredar, Fikri Bareno sang korlap aksi salah dalam gerakan sholatnya sampai rukuk 2 kali. Dan itu dilakukan dan tampak jelas karena dia sendirian di atas mobil komando demo. Fikri Bareno yang menggunakan gamis warna hijau dan surban di kepala berwarna putih ingin mengecoh perhatian publik. Fikri Bareno juga wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Sekelas pengurus MUI Pusat kok bisa salah gerakan sholatnya. Anehnya lagi, wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat kok ngurusin demo. Apa demo itu bagian dari sumber ekonomi mereka? Ternyata Fikri Bareno adalah penyusup di tubuh MUI Pusat. Dari jejak digitalnya, dia tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, ormas yang sudah dibubarkan karena ngotot ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Dalam liputan berita Al-Wa'i, berita Hizbut Tahrir, pada tanggal 14 Juli 2011, Fikri Bareno sangat mendukung syariah dan khilafah ala Hizbut Tahrir, partai politik internasional yang mempolitisasi Islam. Dengan tegas waktu itu ia menyatakan, saya sangat mendukung HTI dan setuju dengan perjuangan HTI dalam penegakan syariah Islam dan khilafah. Tidak mungkin umat Islam akan jaya kalau terpecah belah. Itulah pentingnya khilafah, katanya waktu itu. Dalam rekaman video yang beredar, sholat jamaah asar mereka dipimpin seorang imam, Fikri Bareno, di atas mobil komando. Tapi suara gerakan sholat dikomandoi oleh orang yang duduk leha-leha di atas mobil di samping Fikri Bareno. Ini jelas sekali bermain-main dengan sholat. Karena kalaupun ada yang mau mengeraskan suara imam yang disebut sebagai muazzin, mubalik atau bilal atau apapun namanya, seharusnya dia juga ikut makmum dalam sholat, bukan duduk leha-leha sambil mainin miktoa. Mereka dengan jelas menjadikan sholat jamaah hanya sebagai tontonan yang dikomandoi dengan suara orang di atas mobil komando yang duduk leha-leha tidak ikut sholat, sementara Fikri Bareno yang ada di sampingnya juga salah dalam gerakan sholatnya sampai ruku 2 kali.
Kalau kata teman saya, Fikri Bareno ini sebenarnya punya bakul busana muslim di pasar Tanah Abang. Kok tiba-tiba dianggap ulama? Kalau menurut saya lebih baik Fikri Bareno fokus saja jualan busana di pasar Tanah Abang daripada mimpin demo yang isinya fitnah dan provokasi serta memecah belah umat. Apa yang dilakukan oleh Fikri Bareno dan gerombolannya tak lebih mencemari keluhuran agama itu sendiri. Inilah fenomena bermain-main atau mempermainkan agama, at-tala'ub bid-din. Sampai-sampai Ki Haji Mustafa Bisri, Gusmus memberikan komentar. Ketika mereka membuat fitnah tentang aturan toa, aku masih menahan diri. Tapi ketika mereka bermain-main dengan salat yang sakral, aku benar-benar takut. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka dan ampunilah para pengikut mereka yang tidak tahu. Dengan demikian, terbongkar sudah konspirasi busuk mereka dengan seenaknya memfitnah Menteri Agama yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh pesantren, dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama dengan fitnah telah melecehkan azan, melecehkan Islam. Padahal mereka sendiri yang tak peduli dengan azan, gerakan sholat saja masih salah dan yang sebenarnya hal yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Merekalah orang-orang jahil, orang-orang zalim, orang-orang al-kadirun. Dan kalau kita membuka kode 212 dalam Al-Quran, yang kalau dicocokkan surat kedua Al-Baqarah, ayat ke-12, ayatnya seperti ini. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Atau kita rujuk surat ke-21, surat Al-Anbiya, ayat 2. Sangat cocok dengan kelakuan mereka yang mempermainkan agama. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan orang-orang jahil dan orang-orang zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka dan limpahkanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.